Pemirsa, perpanjangan pembatasan sosial berskala besar tahap 2 membuat semua pihak merana. Ekonomi menjadi tidak menentu, banyak masyarakat dari berbagai kalangan menjerit. Seperti apa dampak PSBB ini terhadap perekonomian di Surabaya? Berikut ini kita saksikan dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, sekarang bersama kita telah hadir Bapak Dr. John Tambrun SH.MH, anggota DPRD Komisi B Kota Surabaya. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang seputar pandemi corona dari sisi ekonomi, di mana warga Kota Surabaya tentu merasakan semua apa yang terjadi pada saat corona seperti ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak, mohon izin pada kesempatan kita pada siang hari ini kita ingin berbicara tentang pandemi corona dari sisi ekonomi, Pak. Seperti yang kita ketahui, banyak mal tutup, kemudian pabrik juga berhenti beroperasional, kemudian pasar-pasar tradisional juga banyak yang ditutup juga, terimbas langsung maupun tidak langsung oleh virus corona. Nah, ini bagaimana Pak pendapat Pak John Tambrun menyikapi hal seperti ini? Jadi begini Pak, kita harus melihat terlebih dahulu tujuan daripada PSBB itu awal mulanya adalah untuk mengurangi penyebaran daripada virus corona itu sendiri. Itu pertama, dari kacamata kesehatan. Kemudian setelah diterapkannya PSBB, harapannya adalah penyebaran itu berkurang. Namun pada kenyataannya penyebaran itu tidak berkurang, tapi justru bertambah. Nah, bertambahnya penyebaran virus corona ini sendiri tidak diikuti dengan sisi perekonomian yang membaik. Bahkan hari ini kita sama-sama mengetahui bahwa hampir keseluruhan pedagang dan pengusaha merasakan kesulitan karena roda perekonomian di Kota Surabaya mulai berhenti. Perputaran yang ada, perputaran perdagangan yang ada mulai terhambat. Karena di satu sisi kita sama-sama tahu bahwa ada mal yang diizinkan buka dan ada mal yang tutup. Kita harus mengetahui bahwa antara buka atau tutupnya sebuah tempat perbelanjaan, bahkan di dalamnya pasar sekalipun, itu harus melihat dari sisi ekonomi. Tidak bisa kita hanya melihat dari sisi kesehatan saja. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kita selesaikan dulu kesehatannya, kemudian sektor ekonominya itu nanti. Antara sisi ekonomi dan sisi kesehatan adalah satu keping uang yang terdiri dari dua sisi. Ini harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa kita harus mendahulukan sisi kesehatan saja, kemudian membiarkan dari segi perekonomiannya. Kalau ini dibiarkan, salah satu dari dua sisi ini dibiarkan, ini akan memberikan satu dampak yang berisiko nantinya. Dari sisi penyebaran virus, harapannya selesai. Kalau virusnya selesai, maka ekonominya amburadul. Nah, ini harus kita sikapi bahwa antara sisi perekonomian dan sisi kesehatan ada dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa mana yang lebih utama. Tidak bisa itu nanti dan yang ini harus diutamakan. Itu tidak bisa. Setiap langkah-langkah kebijakan pemerintah yang diambil dari sisi kesehatan juga selayaknya mempertimbangkan dari sisi perekonomian. Apalagi ini sebentar lagi hari raya, harus ada pembayaran THR. Dari mana uangnya? Apakah ini akan dibebankan lagi kepada pengusaha? Ya, tentunya idealnya memang THR memang harus dibayarkan. Namun kita juga harus berpikir pemerintah kota ini bersama-sama dengan pemerintah provinsi juga harus berpikir dari mana uangnya itu untuk membayar. Nah, inilah sebabnya kenapa saya mengatakan bahwa dari sisi kesehatan dan sisi perekonomian tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ini harus berjalan beriringan, sejalan. Kalau kita berbicara tentang penyebaran virus corona, maka pada saat yang bersamaan kita harus memikirkan bagaimana roda perekonomian ini harus tetap berjalan di Kota Surabaya. Kalau kita tidak memikirkan dari sisi perekonomian, selesai urusan penyakit virus ini, maka timbul problematik yaitu dari sisi perekonomian. Sampai kapan pemerintah bisa membantu dari sisi perekonomian ini kembali seperti sebelum adanya corona ini sendiri?
Kalau kita cuma ngomong aja itu mudah, tapi pada prakteknya hari ini kita sudah sama-sama tahu bahwa masyarakat sekarang ini sudah berteriak bahwa mereka butuh makan. Kita lihat sama-sama bahwa PSBB tahap kedua yang dimulai kemarin. Kita sama-sama tahu hari Senin pagi ini tadi saya dari rumah berangkat ke kantor sini, jumlah masyarakat yang beraktivitas lebih banyak hari ini daripada yang kemarin. Dengan kata lain bahwa ada salah satu tuntutan dari masyarakat bahwa isi perut ini juga penting. Kita tidak bisa hanya memikirkan kesehatan. Ya, masyarakat beraktivitas di luar belum tentu kena virus. Tapi kalau dia di rumah tidak bekerja dan tidak mendapatkan uang, pasti akan mengalami kelaparan. Nah, oleh karena itu, harapan saya, Pemprov menetapkan PSBB bersama-sama dengan Pemkot, itu juga mengkaji dari sisi perekonomiannya. Jangan dilepaskan dari segi perekonomiannya. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau dilepaskan. Urusannya kepada persoalan orang itu makan atau tidak makan. Dan ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Ya. Gitu. Pak, pada saat PSBB tahap pertama diluncurkan kebijakan itu, sudah banyak sektor informal dan sektor non formal ini menjerit, Pak. Kemudian diberlakukan lagi PSBB tahap kedua. Ketika mereka tidak bekerja, yang rata-rata mereka adalah pekerja harian lepas, ketika mereka tidak bekerja tidak mendapat uang. Dan ketika mereka tidak mendapat uang, otomatis mereka tidak bisa makan. Dan ketika tidak bisa makan, mereka tentunya akan lambat laun mati kelaparan. Akhirnya mereka banyak mengambil kebijakan melawan kebijakan pemerintah, Pak. Nah, bagaimana solusi atau kebijakan pemerintah menyikapi hal yang seperti ini, Pak? Intervensinya setahu Pak John Tamrun selaku anggota DPRD Komisi B, apa yang sudah dilakukan terhadap sektor informal dan non formal ini? Jadi begini, Pak, yang sudah dilakukan oleh dinas-dinas yang di bawah Komisi B, terutama di bagian perekonomian dan perdagangan adalah perekonomian tetap melakukan pengawasan. Dan terakhir kami sempat rapat bertemu dengan bagian perekonomian. Kami menyampaikan bahwa seharusnya penutupan yang dilakukan itu bukan dalam skala besar, tapi harus dalam skala kecil. Sebagai contoh, bahwa di dalam satu pasar ada satu orang positif, ya, dia penderita terkena virus corona, maka seharusnya yang ditutup diisolasi, isolasi itu adalah isolasi parsial, yaitu hanya stand itu aja yang ditutup. Karena kita harus mengingat sifat daripada virus itu sendiri seperti yang disampaikan oleh standar WHO, bahwa virus itu tidak berterbangan, bahwa virus itu bisa menular dalam bentuk droplet. Nah, pada saat seseorang menggunakan masker seperti yang kita pakai sekarang, maka virus itu tidak akan keluar, dia akan berhenti di dalam masker ini sendiri. Ya, kalau dikhawatirkan bahwa orang penderita itu sebagai karier kemudian menyentuh barang, maka sebagai seorang pedagang dia akan menyentuh ke dalam standnya itu sendiri. Ya, setelah dia menyentuh di dalam standnya itu sendiri, maka yang harus diisolasi adalah tempat stand milik si pedagang itu sendiri. Karena kita juga mengetahui bahwa droplet virus itu bisa hidup di benda mati itu antara 1 sampai 2 hari saja. Kalau sampai pasar itu keseluruhan ditutup 14 hari, sedangkan si pedagang tidak ke tempat yang lain, kalaupun ke tempat yang lain, itu tidak perlu harus dilakukan penutupan sampai dengan 14 hari. Dan ini harus betul-betul di tracing kemana si pedagang itu, bukan dihantam sama rata bahwa kalau di dalam pasar itu ada satu maka semuanya ditutup. Sedangkan itu belum tentu. Virus itu menyebar kepada tempat-tempat yang tidak diketahui. Nah, dinas perekonomian melakukan tracing kemarin. Kemana pedagang itu pergi? Apakah memang perlu untuk dilakukan penutupan secara keseluruhan? Kalaupun perlu, kami mengusulkan tidak secara keseluruhan pasar itu ditutup, tapi hanya tempat-tempat yang dia datengin itu yang diisolasi dengan diberikan garis pembatas supaya tangan itu tidak menjangkau memegang tempat benda mati yang dicurigai terkena droplet. Nah, inilah yang harus diatasi, bukan dengan menggebyah uyah bahwa ada 14 hari maka semuanya harus tutup. Nah, pada kenyataannya
dengan makin adanya PSBB, penderita yang terkena positif COVID bukan turun tapi naik. Berarti ada sebuah kesalahan yang dipakai sebagai standar. Bahwa ada sebuah kesalahan yang diterapkan sehingga bukan makin menurun tapi makin naik. Bahwa banyak literatur-literatur tentang corona sendiri. Seseorang itu harus berjemur di luar rumah. Dan namanya diisolasi, orang kalau nggak mengerti isolasi ya dia makin tidak keluar rumah. Dia makin di dalam rumah. Nah kalau dia diizinkan keluar rumah, nah yang penting adalah physical distancing ini diterapkan dengan disiplin tinggi, yaitu memakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Tidak kemudian digebiah-uyah semuanya harus tutup. Pada saat semuanya harus ditutup, maka secara otomatis roda perekonomian ini akan berhenti total. Nah, kalau sudah berhenti total seperti sekarang, maka kita juga harus memikirkan bahwa para pedagang ini juga harus melakukan pembayaran, apalagi sebentar lagi THR, seperti tadi yang sudah saya katakan. Nah, kalau tidak ada pendapatan, maka pedagang atau pengusaha ini melakukan pembayaran kepada karyawannya dengan THR. Apakah tidak berat? Pasti berat. Kalaupun itu bisa dilakukan, tetap akan mengalami satu berat. Ya, kondisi yang berat. Nah, roda ekonomi kita ini sekarang berat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi kemarin, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang hanya 2% sekian. Ini sudah menandakan bahwa ada sebuah langkah yang harus dievaluasi. Maka Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa akan dievaluasi, mana yang kelewatan, mana yang kurang, itu akan diperbaiki. Nah, kita bicara kembali di kota Surabaya. Apakah PSBB ini yakin berhasil? Kalau menurut saya, PSBB kedua ini seharusnya tidak perlu ditetapkan oleh Pemprov. Supaya roda ekonomi ini kembali bekerja, namun tetap menggunakan protokol kesehatan dengan disiplin yang cukup tinggi, melibatkan lintas instansi, baik itu Linmas, Satpol PP, Kepolisian, bahkan TNI, yang sifatnya adalah mengedukasi, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Sebab kalau setiap warga kota Surabaya tidak mengikuti protokol kesehatan, kemudian di BAP secara hukum, kemudian dijatuhkan hukuman, pertanyaan saya, hukum yang mana yang mengatur tentang itu? Ini harus jelas semua. Tidak kemudian mentang-mentang seorang penegak hukum kemudian bisa berbuat menerapkan peraturan perundang-undangan dengan menurut apa arti si penyampai itu sendiri. Nggak bisa. Ini Indonesia negara hukum. Ya, jadi aplikasinya adalah harus menyeluruh. Jangan sampai berdampak kepada sektor perekonomian. Ini berbahaya. Mau jadi apa kota Surabaya kalau sampai terjadi seperti ini? Ya, Pak, virus corona ini kan tidak bisa diprediksi sampai kapan. Juga belum jelas berakhirnya juga kapan. Ada kekhawatiran dari beberapa pihak bahwa pemerintah kota Surabaya tidak mempunyai grand design skenario menghadapi bencana, Pak. Nah, kekhawatiran ini bisa jadi menjadi kekhawatiran kita semua. Nah, menurut pendapat Pak John Tamrun seperti apa, Pak, menghadapi situasi seperti ini yang dikatakan tadi belum ada grand design skenario menghadapi bencana gitu. Jadi kalau mengatakan bahwa tidak memiliki grand design untuk menghadapi sebuah bencana, kita sama-sama tahu. Coba saya mau tanya, negara mana yang siap menghadapi bencana virus corona? Negara mana yang punya grand design untuk menghadapi bencana virus corona? Saya pikir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memiliki grand design menghadapi virus corona ini. Oleh karena itu saya juga tidak sepakat kalau dikatakan bahwa Pemkot Surabaya tidak memiliki grand design kemudian mengakibatkan korban di masyarakat kota Surabaya. Ini adalah bencana. Kapan datangnya, di waktu kapan, kepada siapa kita tidak tahu. Terkecuali kalau memang bahwa ini bencana alam, itu sebuah negara atau sebuah wilayah bisa membuat sebuah grand design karena sudah terjadi berulang-ulang. Tidak mungkin hal pertama kali kemudian dia pasti memiliki grand design. Ya, ini tidak bisa.
Yang perlu kita pikirkan sekarang ini adalah semua ini sudah terjadi. Oleh karena itu, himbauan saya seharusnya kita terapkan physical distancing itu dengan disiplin tinggi, dengan tidak menggebiah-uyah secara total keseluruhan dalam skala besar. Lebih baik kita melakukan isolasi parsial, di mana tempat penderita itu berada, itulah yang diisolasi. Bukan kemudian sewilayah itu diisolasi seluruhnya. Siapa yang bisa menjamin? Tidak bisa, rapid test juga tidak diberikan. Ya, bagaimana kita bisa menentukan seseorang itu ODP, seseorang itu PDP, seseorang itu positif kalau tidak ada tes laboratorium? Ini semua beresiko terhadap sektor perekonomian. Oleh karena itu, dari awal tempo hari berapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan, tolong agar pemerintah kota tidak meninggalkan sektor perekonomian. Karena di saat sektor perekonomian ini ditinggalkan, dan pada saat bersamaan virus itu selesai, maka akan timbul masalah kedua yang tidak kalah besarnya, faktor ekonomi, yaitu tentang isi perut masyarakat Kota Surabaya. Dari kegiatan roda perekonomian, roda usaha, industri, dan lain sebagainya. Ini harus jalan seiring sejalan, seperti satu keping uang dari dua sisi. Tidak bisa ditinggalkan. Ini harus bersamaan jalannya. Ya. Kemudian ini Pak John, selaku kader partai, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan menyampaikan slogan yang terus didengungkan, menangis dan tertawa bersama rakyat. Lah bagaimana Pak John selaku kader partai mewakili fraksi PDI Perjuangan menerjemahkan hal ini di era corona seperti ini di daerah pemilihan, Pak John? Ya, jadi saya selaku kader partai tentu saya menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, karena sesungguhnya keberadaan kami sebagai kader partai dan partai PDI Perjuangan ini adalah bersama-sama dengan masyarakat. Tanpa adanya masyarakat kami itu bukan apa-apa. Oleh karena itu yang kami junjung tinggi dan kami utamakan di garis terdepan yang kami perhatikan adalah tentang kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di dalam masa-masa pandemi ini, saya selaku kader Partai PDI Perjuangan dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, saya itu turun ke masyarakat. Dengan satu, kami melihat dan mencari masyarakat mana yang membutuhkan, yang patut untuk kami tolong dengan membagikan sembako. Kedua, bagi mereka yang kesulitan di rumah sakit, maka kami juga bantu untuk penanganan di rumah sakit. Ketiga, kemarin ada yang meninggal yang dicurigai positif COVID-19, maka prosedur protokol ini kami bantu arahkan kepada keluarganya, sehingga keluarganya juga menjadi tenang. Yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan masyarakat yang selama ini diperlukan, salah satunya seperti air. Kota Surabaya belum semuanya itu bisa menikmati pancuran air PDAM di rumahnya masing-masing. Saya kemarin hari Minggu meninjau ke lapangan, dan ini kami ajukan awal dari pandemi corona ini kepada PDAM dengan menyampaikan usulan dan harapan dari masyarakat kebutuhan air PDAM, dan alhamdulillah dikabulkan, dan kemarin sudah dilakukan pemasangan sampai ke pipa-pipa di depan rumah. Mudah-mudahan insya Allah bahwa semuanya ini apa yang diharapkan oleh masyarakat Kota Surabaya di tengah-tengah pandemi ini, dengan keberadaan Partai PDI Perjuangan ini sendiri, kami bisa menolong, bisa mengcover, bisa memberikan apa yang diperlukan oleh mereka di lapangan. Baik itu dalam bentuk sembako, baik itu dalam segi pelayanan kesehatan, baik itu dari segi kebutuhan air, baik itu dari segi kebutuhan makanan. Kami masuk ke masyarakat dari hari ke hari, tidak memperdulikan itu hari libur atau tidak. Ya. Terakhir ini Pak John, harapan Bapak kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi corona ini seperti apa Pak? Monggo disampaikan. Saya berharap kepada seluruh warga Kota Surabaya agar bisa melakukan physical distancing dengan disiplin dan taat kepada apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dengan cara satu, gunakanlah masker
Ya, kalau tidak perlu ya jangan dicopot, pakailah masker itu terus. Nomor 2, kalau memang harus keluar dari rumah, jagalah jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Dan jangan lupa yang nomor 3, sering-sering cuci tangan. Kalau keluar dari rumah karena sebuah kepentingan yang tidak bisa ditunda, jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Karena kalau sampai tidak ada tempat cuci tangan, maka warga kota Surabaya itu bisa melakukan penggunaan hand sanitizer dimanapun berada. Ini semua adalah physical distancing yang kita harapkan bisa memutuskan mata rantai penyebaran daripada virus COVID-19 ini sendiri. Ya, terima kasih Pak Ya. Jon. Pemirsa Surabaya TV, demikian dialog khusus kita pada siang hari ini bersama Bapak Dr. Jon Tamrun SHMH. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan dan ikuti terus siaran kami di Surabaya TV. Salam Surabaya TV. Terima kasih Pak Jon. Sama-sama.